Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, beberapa hari ini aku kurang enak badan dan aku biarkan rumahku dalam keadaan berantakan, dan ini sekarang udah agak berantakan gitu ya teman-teman. Ini udah enakan badannya. Sekarang aku mau beberes dulu. Hari ini hari Sabtu dan anak-anak minta berenang gitu ya. Jadi nanti aku mau juga anterin anak-anak berenang. Tapi sebelum keluar aku mau rapi-rapi dulu teman-teman, dan mau masak juga nanti. Jadi nanti tinggal berenang aja sama ngemil-ngemil gitu di tempat renang. Karena pasti bakalan rame, jadi ya udah kita makan dulu sebelum keluar. Oke deh, ini rapi-rapiin dulu di ruang tamu aku. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ruang tamu aku itu nggak nggak rapi, pokoknya berantakan banget lah. Aku juga udah 2 hari nggak upload video di Instagram karena emang beneran lagi nggak enak badan, terus pengennya rebahan aja teman-teman. Jadi di umur segini tuh badan udah cepet banget pegel-pegelnya ya teman-teman. Nggak sama waktu di umur 20-an gitu, gesit, nggak ada capek-capeknya sama sekali. Nanti malamnya baru terasa capek. Nah kalau sekarang baru dikit gerak aja tuh udah kayak udah kayak pegel-pegel gitu loh. Dulu aku juga suka banget keluar rumah, jadi aku selalu bisa gitu ya pergi ke beberapa tempat gitu. Nah kalau sekarang walaupun cuma satu tempat aja, itu aku udah capek. Jadi kalau misalkan udah 3 jam aku di luar rumah, itu tuh langsung kayak berasa jompo banget gitu loh teman-teman. Jadi kebiasaanku tuh sekarang udah berubah, sukanya di rumah, main sama anak-anak, rebahan, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau pekerjaan aku udah beres, aku tuh pengennya di kamar aja gitu ngadem. Udah males ngumpul-ngumpul, males keluar rumah nongkrong, kayak gitu deh. Jadi sekarang tuh lebih nyaman gitu di rumah gitu ya. Makanya ini aku mulai konsisten buat video karena emang aku juga udah jarang keluar rumah. Jadi pokoknya di rumah terus aja gitu. Dan kalau di rumah juga bete kalau nggak ngapa-ngapain juga. Jadi ya udah sekalian buat video. Oke deh, ini sekarang aku mau rapi-rapiin sendal-sendalnya anak-anak. Aku mau kurangin sendal-sendal ini. Jadi aku mau kasih masuk aja di lemari. Soalnya di sini tuh tiap hari aku selalu beresin nih sendal-sendal yang berantakan, apalagi sendalnya anak-anak ada beberapa gitu ya. Jadi aku kurangin aja biar kalau misalkan mau pakai cuman 1 atau 2 aja gitu. Maksudnya digonta-ganti gitu ya, nggak langsung dikeluarkan semua karena mah ada gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau keluar rumah, dia keluarkan semua tuh sendal-sendalnya dan dia pilih-pilih mana yang mau dipakai. Jadi ya berserakan gitulah. Oke, ini aku ganti sapu untuk di bagian bawah ya, bawah lantai, karena emang kalau di sini tuh aku pisahin sapu untuk garasi, sapu untuk dalam rumah. Jadi nggak kecampur gitu ya, karena di bagian garasi aku itu lumayan berdebu gitu teman-teman. Jadi ya udah aku biasanya ganti sapunya. Oke, ini lanjut mau rapiin dulu mainannya anak-anak di depan TV ini. Pokoknya di ruang tengah ini depan TV pasti tiap harinya berantakan kayak gini teman-teman. Ini aja sih masih sedikit ya. Biasanya dikeluarkan semua tuh mainannya. Tapi nggak apa-apa karena ini juga untuk mengalihkan mereka dengan main handphone. Jadi ya nggak apa-apa tiap hari dirapiin aja. Pokoknya ini juga gampang kok dirapiinnya. Tinggal dimasuk-masukkan aja ke dalam lemari. Sekarang ini Senin sampai Jumat aku off kan anak-anak main handphone. Jadi emang gak boleh pegang handphone dari hari Senin sampai Jumat. Nah kalau Sabtu gini bisa, tapi gak yang lama juga, paling 15-20 menit teman-teman. Karena kalau kita nggak tegas, mereka nggak bakalan disiplin gitu ya teman-teman. Awalnya sih emang agak susah, tapi ini sekarang alhamdulillah udah pada nurut. Jadi udah tahu Senin sampai Jumat nggak boleh pegang handphone. Ya bisanya ya main-main aja, nonton TV sambil nonton TV gitu. Walaupun masih nonton TV ya, tapi nggak apa-apa. Dibanding nonton handphone yang harus fokus terus sama handphone. Nah kalau TV kan dia bisa main-main juga. Nah di sini Malaika masih tidur ya, jadi aku nggak terlalu berisik di sini, takutnya kebangun. Soalnya kalau Sabtu Minggu aku biarin dia bebas gitu teman-teman. Pokoknya biarin tidur lama, biarin main handphone sebentar. Jadi ada waktunya gitu loh dia main.
Dan ada waktunya harus tertib pada aturan gitu, aturan aku maksudnya ya. Oke deh, ini tinggal dirapi-rapin aja untuk tempat tidurnya. Malaika juga udah bangun, udah di luar sekarang. Pokoknya kalau aku udah beberes pasti dia kedengaran gitu dan langsung bangun. Mereka lagi main-main di luar. Aku bersihkan tempat tidur dulu. Ini Mada juga udah aku mandiin ya. Kalau Malaika belum, ntar aja katanya mau sarapan dulu sebelum mandi. Nah gimana nih kabarnya teman-teman semua? Kalau weekend gini kalian kemana gitu ya? Atau di rumah aja? Aku sebenarnya pengen di rumah aja hari ini, tapi karena anak-anak pengennya berenang, jadi udah diturutin aja maunya. Karena Sabtu Minggu tuh memang waktunya mereka gitu ya. Karena Senin Jumat harus sekolah, terus tidur siang, jadi nggak ada waktu untuk keluar rumah. Walaupun sebenarnya masih TK gitu, nggak banyak pelajaran gitu ya, dan nggak bawa PR juga ke rumah. Tapi kalau misalkan udah pulang sekolah, itu jam-jam satuan gitu Malaika udah ngantuk berat, jadi ya nggak bisa keluar rumah juga. Jadi ya udah nggak apa-apa deh, aku tertipin dari Senin sampai Jumat kita nggak keluar rumah. Nanti Sabtu Minggu kita bawa mereka deh kemana maunya mereka pergi gitu ya. Nah ini sekarang aku lanjut nyapu-nyapu dulu. Ini nyapu di ruang tamu, nggak aku pel ya teman-teman. Udah aku pel sih kemarin tapi nggak di videoin. Karena kalau aku ngepel tuh males banget aku videoin, soalnya aku sambil liatin Mada tuh suka lari gitu loh pada saat lantainya basah dan biasanya jatuh gitu. Karena kalau aku videoin tuh biasanya nggak konsen liatin anak-anak, jadi biasanya tuh jarang banget aku masukkan video ngepel gitu. Oke, ini aku lanjut nyapu di kamar tengah. Alhamdulillah ini udah rapi. Aku seneng banget kalau kamar semuanya udah rapi, biar nanti tuh tinggal istirahat gitu ya saat pekerjaan semua udah selesai. Dan ini aku lanjut lagi nyapu-nyapu di sini di ruang tengah. Mada lagi keluar sama ayahnya. Aku minta tolong dibeliin sayuran karena nanti mau masak. Jadi sekarang gitu ya, aku lagi males banget buat food prep. Jadi sebelinya aja gitu. Nggak yang di stok lagi 1 minggu 2 mingguan gitu ya. Pokoknya kalau habis beli. Mungkin nanti iya, tapi kalau sekarang ini aku sistemnya kayak gitu. Biasanya juga aku minta tolong kalau pas suami lagi nganter Malaika ke sekolah, pulangnya aku minta tolong dibeliin sayuran atau lauk pauk. Dan aku rasa lebih efisien sih kayak gitu. Jadi aku nggak perlu butuh waktu 1 hari buat food prep lama-lama. Dan aku juga udah nyetok bumbu-bumbu halus kayak bawang merah, bawang putih, bumbu aromatik. Jadi kalau misalkan aku mau masak ya tinggal cemplung-cemplung aja. Kayak sekarang ini nih aku tuh lagi nyaman banget pakai stok perbumbuan. Jadi nggak perlu ngiris-ngiris setiap harinya. Dan biar lebih tahan lama untuk stok perbumbuan biasanya aku taruh di freezer. Nanti kalau pagi-pagi aku langsung turunkan ke chiller biar nanti gampang gitu disendok. Karena kalau aku taruh di chiller mungkin nggak bakalan selama taruh di freezer ya, paling ya 1 minggu udah nggak bagus teman-teman. Jadi aku taruh di freezer aja. Nah ini pas suami dan Mada udah pulang, udah beliin aku sayuran. Nanti aku mau buat sayur sup aja deh yang gampang. Terus ini Malaika minta sarapan. Tadi masih baring-baring gitu ya teman-teman, belum kekumpul nyawanya. Dan ini sekarang udah fit tapi belum mandi, jadi ini aku buatin sarapan dulu baru mandi. Dia minta roti bakar. Nah roti bakar yang biasa aku buat tuh isinya cuman ini nih, cuman susu kental manis aja. Karena doyan banget makan roti sama isiannya tuh cuman susu kental manis aja, nggak perlu pakai keju atau kayak meses, dia nggak suka. Karena anaknya nggak terlalu suka coklat ya. Malaika itu tim asin-asin gitu, makanya ini menteganya aku banyakin. Nah ini tadi habis aku beresin udah mulai berantakan lagi. Udah pokoknya udah ada nih barang-barang yang berserakan gitu ya. Nah ini lagi sarapan teman-teman. Oh ya tadi aku juga lupa minta tolong sama Pak suami dibeliin bawang merah sama bawang putih. Aku pengen buat stok bumbu lagi, udah habis gitu ya, udah mau habis maksudnya, tapi ya lupa, besok aja deh.
Sering banget ada yang nanyain stok bumbunya tuh bahan-bahannya apa aja. Jadi aku tuh kalau misalkan buat bumbu, stok bumbu gitu, aku pisah-pisahin gitu ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih itu aku pisahin, nggak aku campur. Karena aku nggak tahu takaran-takaran kalau misalkan dicampur. Biasa kan ada yang buat tuh kayak bumbu dasar merah, bumbu dasar putih. Nah aku tuh nggak tahu gitu. Walaupun aku lihat video orang buat kayak gitu, aku aku kayak pusing gitu loh takar-takarannya, apalagi kalau masak nanti itu nggak tahu ini sebanyak gimana gitu ya buat masak. Jadi aku pisah-pisahin dan lebih nyaman juga aku rasa kalau misalkan aku pisah-pisahin gitu, jadi lebih bisa tertakar gitu teman-teman. Nah ini aku mau buat perkedel, maksudnya perkedel jagung. Dan ini aku tambahkan stok bumbu bawang putih aku, terus tambahkan tepung serbaguna. Itu bawang putihnya tinggal dikit. Sebelumnya tuh full sampai satu tempat gitu ya, tapi karena aku pakai terus-terusan jadi ya udah tinggal segitu aja. Dan ini ada ayam yang dikasih sama tetangga aku. Jadi semalam itu ada pesta dan itu tuh sebenarnya ayam kecap, tapi aku mau tambahkan lagi bumbunya biar lebih nampol gitu ya, soalnya udah masuk kulkas dan udah kering juga. Nah kuah sayurannya udah mendidih, aku masukkan sayur-sayurannya dan ini mau tumis bumbu. Nah ini dia ya teman-teman, bawang putih aku mau tumis. Ini buat sayur sup, jadi tinggal cemplung-cemplung aja. Ini aku tambahkan juga bawang merah sedikit aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, yang penting bawang putihnya tuh banyak kalau untuk sayur sup ya. Nah tinggal tambahkan minyak sedikit dan udah deh, tinggal kayak gini-gini aja. Masak jadi lebih mudah, nggak perlu lama-lama di dapur. Aku tuh biasanya menghabiskan waktu tuh lama banget kalau untuk menyiapkan semua kayak bumbu-bumbu. Nah ini kalau udah kayak gini, udah gampang banget. Sayur supnya udah hampir matang, ini aku tinggal tambahkan bumbu penyedap kayak kaldu jamur, garam. Kayaknya sih kalau aku buat video selalu aja masuk buat sayur sup ya teman-teman. Padahal aku tuh kalau masak kadang juga beda, tapi nggak di videoin. Kayak kemarin aku tumis pakcoy. Terus kemarinnya lagi aku buat apa tuh kemarin tuh kayak tumis-tumis wortel gitu teman-teman. Tapi ya gitu nggak di videoin karena memori aku udah full banget. Jadi ini setelah aku hapus-hapusin video, kebetulan aku lagi masak sayur sup, jadi ya masak sayur sup lagi deh. Siapa tahu teman-teman komen kok sayur sup mulu, padahal nggak tiap hari ya. Cuman ini pas kebetulan aja lagi di videoin pas buat sayur sup. Oke, ini lanjut aku mau buat tumis-tumis ayam kecapnya. Ini tadi aku tambahkan lagi bawang merah, bawang putih, terus tambahkan kecap. Pokoknya kayak buat ayam goreng kecap ya. Nah tinggal aku tumis-tumis aja kayak gini sampai wangi. Pokoknya aku tuh suka banget tumis bumbu-bumbu itu sampai bener-bener mateng. Pokoknya sampai pekat lah ya. Sayur supnya udah selesai, tinggal aku tambahkan daun bawang sama daun seledri. Alhamdulillah udah pada kelar, tinggal goreng ini nih, nanti goreng perkedel. Nah ini dia ya teman-teman, untuk ayamnya banyak banget. Nggak bisa aku habisin kalau cuman berempat aja nih, pokoknya emang bener-bener banyak. Oh ya aku juga tambahkan cabai besar, ini nggak pedes ya. Aku juga udah keluarkan tuh kayak biji-bijinya gitu. Pokoknya untuk sebagai pewarna aja gitu di ayam goreng kecapnya. Tinggal diaduk-aduk biar merata dan selesai. Ini juga aku tambahkan bawang goreng biar lebih wangi gitu untuk sayur supnya. Nah karena wadah yang biasa aku pakai tuh nggak muat untuk ayam goreng kecap ini yang lumayan banyak. Jadi aku pakai wadah berwarna kayak gini yang jarang banget sebenarnya aku pakai, tapi ya udah nggak ada tempat lagi yang lebih besar. Dan sekarang aku lanjut mau goreng ini perkedel. Ini sih favorit ya teman-teman, perkedel ini. Aku kalau masak pokoknya harus ada yang goreng-gorengan kayak gini, yang crispy-crispy. Kalau bukan perkedel ya harus ada tempe crispy. Karena ya kayak bikin selera nafsu makan aja gitu ya.
Kalian gitu juga gak sih, suka banget sama gorengan? Aku tuh gak bisa lepas banget dari gorengan. Kayaknya emang harus dikurangi, tapi ya pelan-pelan gitu. Oke, ini udah selesai masak, makan, dan sekarang aku udah ada di luar rumah. Ini aku mau temenin anak-anak berenang. Ini karena aku mager pergi jauh-jauh, jadi ya udah dekat rumah aja. Ini di Grento Serba. Pokoknya deket banget dari rumah. Dan ya nggak terlalu rame, ternyata aku pikir di hari Sabtu ini bakalan rame banget, tapi ternyata enggak. Mungkin karena di sini juga luas ya, jadi walaupun banyak orang ya emang nggak kelihatan. Nah ini untuk tiket masuknya 30.000 untuk di hari Sabtu ini. Kalau hari biasa sih 20 ribuan gitu. Karena ini kolam renang khusus untuk anak-anak, jadi untuk dewasa itu cuma dikenakan biaya 10 ribuan gitu. Oke deh, udah masuk. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, nggak rame, sepi. Aku suka banget kalau misalkan mau pergi kayak gini tuh tempatnya sepi, nggak rame, karena kita bisa bebas gitu, bisa menikmati gitu ya. Kalau rame tuh kayaknya, aduh, aku nggak terlalu suka dengan keramaian. Di sini aku nggak mandi, jadi yang temenin anak-anak tuh pas suami aja. Aku cuman liatin dari jauh. Karena aku pengen duduk-duduk gitu sambil nonton drakor ya teman-teman. Dan ini yang videoin Pak suami. Kalau berenang mah anak-anak pada seneng ya teman-teman. Jadi kayak nggak mau pulang gitu, kayak Malaika sama Mada suka banget mereka berenang. Nah oke deh teman-teman, ini adalah aktivitas terakhir aku di hari ini. Insya Allah aku bakalan upload lagi di lusa ya. Jadi aku jeda sehari gitu buat upload, biar nggak terlalu mepet gitu waktunya. Soalnya kalau tiap hari upload aku bakalan capek banget sih pastinya. Belum lagi ngurus Instagram. Jadi ya udah aku jedakin sehari. Dan ini udah mau pulang teman-teman. Aku mau turun dulu ke lantai 2, mau belanja jajanan buat anak-anak. Dan terima kasih udah nonton ya. Terima kasih udah mengikuti aktivitas aku dari pagi tadi sampai di sore hari ini. Mohon maaf banget kalau backsoundnya ini suara anak-anak berisik lagi main. Dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.